Zulkifah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih MI atau SD. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Asyakira dengan NPM 24111000907. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas UTS mata kuliah Fikih MI atau SD yang berjudul Ibadah Haji dan Umroh. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan materi ini dengan singkat dan padat. Pengertian haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ibadah ini hanya dilangsungkan pada bulan Zulhijjah. Umroh. Ibadah umroh adalah mengziarahi Ka'bah, bertawaf, bersa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, serta mencukur rambut sesuai anjuran yang ditentukan. Yang kelima, kemampuan istita'ah, mampu secara fisik, mental, finansial untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, rukun ibadah haji. Rukun adalah kegiatan yang jika tidak dilakukan maka ibadahnya dianggap batal. Berikut rukun haji menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun ibadah umroh, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Baiklah, yang pertama yaitu ihram di miqat, dilakukan pada lokasi dan waktu ditetapkan untuk ibadah haji dan umroh. Yang kedua, miqat zamani dan makani. Terus mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqobah, mabit di Mina, jumroh ula, wusta Aqobah, tawaf wada, dan menahan diri. Macam-macam bentuk ibadah haji. Yang pertama yaitu haji qiran, melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan, harus membayar dam atau penyembelihan kambing. Tawaf kudum dengan atau tanpa sa'i. Jika dengan sa'i dianggap untuk haji dan umroh, tidak boleh bertahalul setelah tawaf kudum. Amalan tambahan dari wukuf hingga selesai. Haji tamatu, melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum haji. Jamaah harus membayar dam, nusuk, menyembelih kambing. Tawaf kudum dan sa'i setelah tiba. Tahallul pertama melepas pakaian ihram, mabit di Muzdalifah dan lempar jumroh. Tahallul kedua adalah tawaf ifadah. Yang terakhir yaitu haji ifrad. Haji ifrad mengerjakan haji terlebih dahulu sebelum umroh. Jamaah Indonesia kloter kedua dapat memilih cara ini tanpa membayar dam. Tawaf kudum setelah tiba di Makkah. Sa'i haji dilakukan setelah tawaf kudum, tidak boleh bertahalul setelah tawaf kudum, sama dengan haji tamattu dari wukuf hingga hair. Perlindungan hukum jamaah haji dan umroh. Masalah yang terjadi, warga Indonesia kerap menggunakan jasa agen travel untuk beribadah haji dan umroh. Namun banyak jamaah mengalami tidak diberikan kepastian keberangkatan, alasan tidak masuk akal dari agen travel, keterlambatan pemberangkatan. Agen travel tidak bertanggung jawab. Dasar hukum perlindungan yaitu yang pertama UU nomor 8 tahun 1999, UU nomor 8 tahun 2009, sanksi untuk agen nakal, pengambilan uang penuh dari dan ganti denda. Nah, baiklah, kesimpulan pada materi kali ini, ibadah haji dan umroh telah dimuat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Aturan ini menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah. Indonesia sebagai negara hukum harus menegakkan aturan tersebut untuk melindungi hak warga negara. Dan untuk pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum pada sistem penyelenggaraan, melakukan pembaharuan regulasi untuk mengembangkan payung hukum, memberikan sanksi tugas kepada agen travel yang curang, meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Keutamaan ibadah dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.